Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang polisi di Bandar Lampung ditangkap akibat jadi pimpinan komplotan maling mobil. Penggerbekan rumah bandar narkoba di Mesuji, pelaku kabur, namun istri pelaku yang terlibat ditangkap. Kali ini kami ajak melihat pemandangan kota Bandar Lampung nyaris 360 derajat dari sebuah kafe di bukit. Masalah kelangkaan solar di Lampung turut jadi perhatian Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Mereka mengawasi dampaknya dari sisi hukum pidana berupa pencegahan adanya penyelewengan solar yang dilakukan oleh aparat polisi dan para penimbun bahan bakar subsidi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, Komisaris Besar Dari Agung Wijaya pada Rabu siang menyatakan akan menindak tegas para pelaku penyelewengan solar dan pertalit. Namun sejauh ini, kelangkaan solar di Lampung disebabkan oleh stoknya yang telah menipis. Polda Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Lampung terkait pengajuan penambahan kuota solar ke pemerintah pusat. Hasilnya, akan ada penambahan kuota solar untuk stok kebutuhan hingga akhir tahun 2025. Kalau untuk masalah yang berhubungan dengan adanya indikasi dari beberapa oknum yang mengarah kepada penimbun dan sebagainya, kita tetap melakukan penindakan ya. Bila masyarakat mendapatkan informasi serupa, segera sampaikan kepada kami ya, karena untuk kegiatan tersebut ya tentunya masalah penyuplaian dalam keadaan pensuplaian BBM yang terbatas tentunya bisa dikategorikan sebagai penimbunan. Kami minta informasinya dan kami akan lakukan penyelidikan dan akan melakukan tindakan tegas kepada para oknum tersebut. Sementara, sebelumnya pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung menyatakan telah mengajukan kuota solar ke pemerintah pusat sebanyak 70.000 kiloliter. Sayangnya yang disetujui hanya 11,5 ribu kiloliter saja. Dampak pembelian solar hingga akhir tahun ini tetap akan dibatasi. Jadi untuk Provinsi Lampung, alhamdulillah ada penambahan walaupun tidak banyak, hanya 11,5 kiloliter. Jadi dari usulan kita yang 70 itu kita hanya mendapat tambahan 11,5. Nah 11,5 ini dibagi dalam 14 kabupaten kota yang tetap kuota di Mesuji, kemudian ada kuota yang dikurangi. Jadi maksudnya di SPBU ya, kalau kita kuota ini per kabupaten terus dibagi per SPBU, itu mungkin pertimbangannya ada di SPBU yang kira-kira di akhir tahun ada sisa itu dikurangin, yang kuotanya kekurangan ditambah. Dan secara keseluruhan penambahannya di 11,5 kiloliter. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Lampung, stok solar kini mulai menipis. Kuota solar tahunan di Lampung sebanyak 799.000 kiloliter hingga bulan September 2025. Lebih dari 570.000 kiloliter sudah habis terpakai atau tersisa sekitar 229.000 kiloliter sebagai stok bulan Oktober hingga Desember mendatang. Pemakaian solar rata-rata per bulan setara 63.000 kiloliter dan jumlahnya setiap bulan selalu meningkat seiring semakin meningkatnya geliat ekonomi masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Upaya pemerintah menjalankan program swasembada kedelai mulai membuahkan hasil. Rabu siang, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menghadiri kegiatan panen raya kedelai di Desa Wonomarto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Perkebunan kedelai seluas 30 hektar. Hasil panen kedelai rata-rata mencapai 4 ton per hektar.
Perkebunan kedelai di Lampung Utara yang panen raya tersebut hasil kerjasama TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan para petani. Dengan meningkatkan perkebunan kedelai, diharapkan ke depannya Indonesia bisa mengurangi impor kedelai dari luar negeri. Ini bisa menghasilkan panen kedelai sebanyak 4 ton. 4 juta ton. 4 ton per hektar. Jadi menurut perhitungan kita bahwa kita tidak hanya swasembada beras, tetapi Kementerian Pertanian menambah satu target strategis, yaitu swasembada kedelai, dan saya telah meminta kepada Panglima untuk meneruskan kepada Kepala Staf Angkatan Laut bahwa wilayah ini harus menjadi pusat swasembada kedelai untuk seluruh Indonesia. Menurut petani, masa tanam hingga panen kedelai sekitar 90 hari. Para petani berharap pemerintah terus mendukung pengadaan bantuan bibit hingga membantu mempermudah pemasaran kedelai. Ke Alisat 89. Gimana Bu hasilnya sendiri? Alhamdulillah untuk hasilnya ini memuaskan Pak, karena kita juga ini diburu dari 30 hektar ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan 60 ton. Untuk migo sendiri ini satu rumpun itu kita bisa menghasilkan 600 biji, ada yang 591, terus keunggulannya juga masalah tumbuhan itu bisa 1 meter lebih, Pak. Berarti kualitas dan banyaknya buah ya Bu ya? Iya. Selama ini, Indonesia mengimpor kedelai dari berbagai negara dengan pemasok utama yang konsisten adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Brasil. Kebutuhan kedelai di Indonesia tinggi, salah satunya untuk produksi tahu, tempe, dan pakan ternak. Jeffrey Arifin dan Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 untuk Provinsi Lampung diklaim tidak akan berdampak besar pada keuangan daerah Lampung. Pemangkasan anggaran sekitar sebesar 580 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh petugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Lampung pada Rabu siang. Menurutnya, kebijakan pemangkasan anggaran ke daerah akan diimbangi oleh kenaikan belanja dari pusat ke daerah sehingga nantinya nilainya tetap akan sama. Jadi turunnya dibandingkan tahun ini yang sudah kena efisiensi, itu saya ngitungnya dari yang sudah efisiensi. Tahun ini kan ada angka awal, ada angka efisiensi. Nah, angka efisiensi ini kita bandingkan dengan 2026 yang ancer-ancer ya. Terus kita memang kalau untuk dak fisik cukup dalam. Karena apa? Nah, kemarin waktu di Unila kami sampaikan bahwa kita sekarang untuk melihat secara utuh baik APBN maupun APBD. Tidak boleh lagi melihat TKD dan belanja pusat. Jadi prinsipnya yang penting berapa total APBN yang masuk ke Lampung. Jadi ada kemungkinan mungkin nanti yang sisi TKD-nya turun, tetapi itu akan dikompensasi dari sisi yang belanja pusatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD sempat menimbulkan polemik dan protes dari kalangan gubernur di Indonesia, termasuk Gubernur Lampung. Para gubernur itu menemui Menteri Keuangan di Jakarta untuk memprotes kebijakan tersebut yang dinilai akan membuat keuangan daerah kebobolan. Sejumlah efisiensi belanja daerah pun kini sedang direncanakan matang untuk menyiasati kekurangan dana. Jadi kalau untuk tahun depan kan itu prosesnya kita ini harus bersama-sama dengan DPRD. Tentunya pemerintah provinsi akan mencoba mencarikan opsi-opsinya. Kemudian nanti kita akan diskusikan bahas bersama DPRD. Karena APBD 2026 kan posisinya saat ini sedang dalam pembahasan di Kemendagri. Nah, dengan adanya pemangkasan ini untuk tahun 2026, maka pemerintah provinsi itu akan bersama dengan Badan Anggaran, dengan pimpinan DPRD untuk bermusyawarah mencari yang terbaik. Karena APBD kan adalah hasil kesepakatan bersama.
Dan mudah-mudahan ada formulasi yang tepat untuk menyesuaikan dana transfer. Tentunya belanja-belanja yang sifatnya belum bisa diefisienkan. Meski belum ada pemangkasan anggaran transfer daerah pada tahun ini, namun keuangan Provinsi Lampung telah mengalami defisit. Pendapatan daerah Lampung tahun ini sebesar 7,6 triliun rupiah dan nilai belanja yang telah ditetapkan sebesar 7,76 triliun rupiah atau defisit sekitar 160 miliar rupiah. Untuk mengurangi kekurangan anggaran belanja pembangunan, kedepannya pemerintah Provinsi Lampung akan menggandeng pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.